Makasih ya, Bu. Wah. What is the trigger to this cause gitu ya? So it all started with my son Ryu Taro ya. Jadi Ryu adalah penggerak dari semua ini. Jadi sebenarnya back to few years ago, itu waktu itu kita diundang oleh Ibu Aileen Riyadi untuk menghadiri satu acara di rumah beliau gitu ya. Kita parents lah, para parents di Sekolah Pelita Harapan Lipo Village. Waktu itu kita diundang ke sana untuk mendengarkan presentasi mengenai apa yang yayasan buat untuk Papua gitu, dan saya benar-benar terus terang sangat impress ya waktu itu, tidak membayangkan bagaimana mereka mau keluar dari comfort zone-nya untuk pergi melayani ke Papua dengan cara yang demikian luar biasa gitu ya. Dan waktu itu kita juga ada yang datang yang share gitu, yang dia sudah pernah ke sana juga gitu, dan saya melihat foto-fotonya, videonya gitu ya. Waktu itu ada cerita mengenai Emma Grace. Emma Grace ini bukan dari Mokondoma ya, di Daboto waktu itu. Nah, cuma singkat cerita karena hari ini kita mau bicara khusus mengenai Mokondoma, singkat cerita berawal dari sharing yang ada di sana. Saya pulang ke rumah, saya sharing ke papa saya dan ke anak saya Ritaro. Terus malam-malam tuh saya sharing, ini ada kos ini loh, yang ada kegiatan ini yang dilakukan oleh yayasan ke Papua gitu. Waktu itu papa saya sedang cancer. Dan waktu itu juga anak saya Ryutaro sempat di diagnose tuh punya Crohn disease gitu, suspect Crohn disease gitu kan. Terus waktu saya cerita, mereka itu lagi saat-saat itu lagi suka sering pandang-pandangan karena mereka berdua tahu mereka ada sakit itu. Terus waktu saya cerita, mereka berdua itu begitu gigi bilang, do something. Terus kan saya bilang, oh di situ bisa loh untuk bangun. Kita bisa, misalnya kalau kita bisa bantu bangun sekolah atau apa gitu. Terus papa saya sama Ritaro tuh bisa bilang, yuk kita ambil bagian, keluarga kita bisa share untuk bangun sekolah kayak atau gedung apalah di situ untuk bantu gitu. So, jadi dari saat itu sudah langsung ada niat, ya udah kita nanti akan support di bidang itu, kita bangun sekolah atau bangun asrama guru gitu kan. Nah tapi yayasan tuh nggak mau kita cuma sekedar kasih aja kalau kita nggak tahu gitu. Nah jadi beberapa kali saya memang di waktu itu mereka ada kegiatan untuk berangkat ke sana, tapi waktunya kan nggak selalu pas bisa ya, karena kalau mereka ke sana tuh biasanya beberapa hari, 3 hari gitu. Nah jadi barulah tahun lalu 2019, bayangin papa saya udah meninggal dengan 2017, udah lama sebenarnya ya sakit. Jadi kita pertama kali dengerin udah lama karena mereka sudah bergerak itu sejak mungkin 10 tahun yang lalu. Nah singkat cerita, akhirnya tahun 2019 Februari saya ikut rombongan ke sana. Begitu menapakkan kaki di situ, benar-benar hati ini memang langsung saya sampai menulis panjang. Sekarang sudah menjadi 3 lagu ya, ada di YouTube saya di Interior Papua juga. Ku kepincut cintamu, cinta dia, cinta mereka. Salam Ya, Papua. salam lagi, gantian tarik, bersalam lagi ya. Kami kembali Buang kulit bawa cinta untuk mereka, karena kami kepincut akan cintamu. Kumpul dan karempagah, Mambit dan Nawage, interior Papua. Tunggu Mokondoma, Narjada Boto, interior Papua.
itu 3 lagu yang merupakan curahan hati saya. Bagaimana saya so amazed melihat itu banyak sekali orang-orang yang menaruh hati untuk pedalaman Papua ya. Ini bukan Papua, mungkin Papua di kota ya, tapi ini di puncak-puncak gunung di pedalaman Papua yang mungkin sangat sulit dijangkau. Hanya bisa dijangkau dengan naik pesawat, dan itu pun naik pesawat bukan pesawat umum ya, tapi maksudnya pesawat yang kecil juga pesawatnya, PK ya biasanya. Nah, jadi perjalanan ke sana itu membuat saya makin yakin bahwa I have to do something for Papua. Oke, jadi sebenarnya di sana ada 8 distrik. Ya, ke 8 distriknya saya udah pernah pergi. Tapi yang terakhir ini jadi setelah Februari, kemarin bulan Oktober saya ke sana lagi bersama rombongan, dan di bulan Oktober itu saya berkesempatan untuk mampir ke Mokondoma. Jadi kebetulan Mokondoma ini waktu kita ke sana tuh baru dibuka sekolahnya gitu. Jadi baru aja bulan Juli dibuka, lalu kita ke sana Oktober gitu kan. Dan saya surprise banget dengan, kalau kita lihat videonya tuh, anak-anak kecil yang baru belajar, baru masuk sekolah. Jadi umurnya kan mulai dari kecil sampai tua sama semua. Yang kecil sama yang muda sama yang sudah remaja gitu sama semua, pasti orang sama-sama nol kan, nggak ngerti huruf, nggak bisa baca, bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka bisanya berbahasa daerah mereka sendiri. Nanti kita bisa lihat di videonya bagaimana waktu Ibu Aileen tuh mau menyampaikan pesan kepada anak-anak itu, malah Ibu Aileen mentranslate berbicara bahasa Inggris ke Mr. Tim, itu misionaris yang ada di sana, dan Pak Tim yang terjemahin kepada anak-anak Mokondoma dalam bahasa Wano. To see everybody together. Oke, dan unik warna ini mana ya? Nang gini aja, warna tiga. Jadi memang Papua itu banyak sekali bahasanya ya, sukunya juga banyak, ratusan, kalau nggak salah ada 275 bahasa. Ya, jadi di satu daerah, dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya mungkin sudah berbeda juga bahasanya. Jadi mengapa saya milih Mokondoma? Karena memang unik, waktu berangkat ke situ kita hampir nggak bisa sampai di tempat ini. Kenapa? Karena kita sudah terbang 1,5 jam. Tiba-tiba hujan lebat banget. Semua pada tidur, saya doang yang bangun sama pilot. Saya bingung, ini kenapa kok kayaknya kita agak goyang-goyang, agak serem gitu. Baru si pilotnya bilang, don't worry, kita akan kembali. Lalu berbelok kita kembali, balik lagi ke Sentani. Kita tunggu kira-kira 1 jam sampai kita dapat momen yang pas lagi untuk kita bisa terbang lagi ke Mokondoma. Dan tahu gak sih, begitu kita nyampe di sana, aduh, kita disambut dengan luar biasa. Mereka itu menyambut kita dengan cinta. Mereka ternyata udah mempersiapkan kayak feast gitu loh. Mereka mempersiapkan kayak siapin pesta. Mereka potong babi, dibakar gitu kan. Dan begitu nyampe, Ibu Aileen itu sampai mereka gendong gitu, semua orang memapa. Itu saya sampai jatuh di video saya, karena saya kaget juga, gila sambutannya begini banget. Saya videoin waktu mereka ngangkat Ibu Aileen gitu. Saya di situ merasa, wow, orang di tempat ini begitu cintanya gitu. Atau mereka mungkin merasa berbahagia karena sudah dikirimi guru untuk mengajari anak-anak di sana. Anak-anak yang bisa baca, yang bisa tulis gitu kan. Bahkan diajari juga mandi, diajarin cuci baju gitu, karena mereka konsepnya kan kalau di pedalaman Papua banyak yang bahkan bertahun-tahun gak pernah mandi gitu. Why Mokondoma ya itu, karena itu adalah tempat terakhir yang saya visit tahun lalu, dan I'm so impressed with the fact that anak-anak ini ternyata pinter banget. Di situ saya berpikir, mereka itu cuma karena gak punya kesempatan. Anaknya pinter loh. Kita di kota besar ini mungkin ngajarin 1, 2, 3. Saya juga ngajarin anak saya waktu kecil kan, saya anak yang ngajarin anak saya itu nggak segampang itu ngajarin anak. Dalam 2 bulan sudah bisa baca tulis. Itu berarti kan sebenarnya pada dasarnya mereka pinter. Tinggal mereka punya kesempatan nggak untuk mendapatkan pendidikan, dan pendidikan untuk ilmunya dan pendidikan untuk menjaga kesehatannya gitu.
Waktu kami tiba di Mokondoma itu ya cuma ada satu gedung. Itu satu gedung gereja sebenarnya yang mereka pakai untuk sekolah. Selain itu di sana ada satu gedung lagi, tempat dari kayu ya, bangunan dari, bukan gedung lah mungkin ya, bangunan dari kayu itu yang dipakai oleh misionaris, dan itu juga dia membangun sendiri bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sana dengan mengambil kayu-kayu yang ada di situ gitu. Ya, jadi waktu itu kita melihat ini kepala sekolahnya Pak Andi Runa cerita, ini kami tinggal di sini, ada di rumah yang memang dibangun oleh misionaris itu, mereka tinggal di situ berdua, Pak Andi dengan satu bapak guru, Pak Pasca namanya. Sekarang beliau sudah married dan pindah ke Interior Papua lainnya. Nah, waktu di situ saya dengar, kami di sini Bu, kami berterima kasih sekali karena biasanya anak-anak suka antar tomat, ngantar apa saja yang mereka, sayur-sayuran yang ada di halaman dia diantar buat mereka makan, dia bilang. Terus kami tidur di tempat ini. Nah, nanti saya berencana akan menikah. Soalnya saya pikir, waduh, puji Tuhan ini dia akan menikah, berarti akan ada kepastian bahwa anak-anak ini akan terus dapat guru gitu kan, karena beliau menikah dan akan tinggal di situ, akan mengajar bersama-sama di situ, melayani bersama-sama di Mokondoma. Nah, jadi waktu itu pulang dari sana di pesawat itu langsung saya pikir-pikir, saya lagi tungguin pesawat, saya langsung WhatsApp Ibu Sandra ya, Ibu Sandra itu menantunya Ibu Aileen, dia yang urus nih, juga anak muda yang luar biasa ya, masih muda ya. Mereka dari keluarga seperti itu ya, tapi mereka mau memikirkan, memberikan waktunya untuk Papua, untuk interior Papua. Saya langsung WhatsApp dia, saya bilang kayaknya, berapa sih kalau bangun satu gedung asrama guru gitu. Lalu Bu Sandra bilang 350 juta untuk bangunan asrama guru dan 250 juta untuk bangun sekolah, kelas. Terus saya langsung bilang, oke, kalau gitu kami mau sumbang yang 350 juta. Kapan kira-kira akan dibangun? Terus dia bilang itu nanti bulan Juni tahun ini. Jadi tahun lalu bulan November kalau nggak salah kita udah langsung transfer dulu 175 juta karena mereka akan membangun, rencananya kan mulai Juni tahun ini. Lalu kemarin karena memang Juni mereka udah akan start, Agustus akhirnya sih mereka start bangun, lalu kita kirim lagi sekitar bulan Juni itu 175 juta. Jadi total 350 juta untuk membangun gedung asrama guru. Nah, ini udah tuntas semua. Nah, lalu saya waktu itu teman-teman pada bilang, lu ngapain sih bolak-balik ke Papua gitu, ngapain sih doing ini doing itu. Terus saya cerita begini, terus kebetulan mereka kan lagi pandemi nih, awal-awal tahun ada pandemi. Ternyata ada pesawat jatuh kan, pesawat jatuh yang membawa alat-alat untuk rapid test dan lain sebagainya. Lalu ya meninggal pula pilotnya gitu kan, yang cewek tuh waktu itu. Lalu akhirnya ada yang mau langsung donasi gitu, terus akhirnya kita bikin penggalangan dana di Peduli Sehat gitu ya. Surprisingly baru hari ini penggalangan donasinya di Peduli Sehat, kayaknya 2-3 hari kemudian langsung ada yang mau bayar untuk langsung donasi benar-benar 173 juta karena biaya untuk rapid test dan kawan-kawan itu untuk beli vitamin segala macam 173 juta itu data dari mereka, langsung ada yang nyemplungin 173 juta. Kita juga langsung hari ini kita terima uangnya masuk di Peduli Sehat, kita juga langsung transfer gitu kan. Nah, jadi yang awalnya hanya untuk membangun gedung asrama guru akhirnya bergerak nih karena ada kebutuhan sesaat ini kan yang untuk karena di sana juga ternyata sudah ada imported case. Kalau kita di Jakarta, kalau sakit mungkin masih ada rumah sakit, tapi kalau di sana mau kemana mereka gitu kan? Kalau guru, aduh mereka sangat tergantung kepada guru, misionaris. Nah kalau mereka yang melayani di sana sampai terkena kan kasihan ya. Nah oleh sebab itu kita akhirnya itu kita berikan dan kita lalu bergerak ke sekolah. Jadi kalau untuk yang donasi pembangunan asrama guru memang full dari keluarga kita ya, yang 350 juta itu semua full dari keluarga kita. Nah lalu tahun lalu kita ada Jakarta Fashion Week. Ini nih yang saya pakai hari ini adalah dari koleksi Jakarta Fashion Week 2020. Waktu ini adalah jadi di saat Jakarta Fashion Week itu kita ada humbang pria. Itu kita membuat pernak-pernik souvenir ya.
Nah, souvenir kayak apa namanya, pin, anting, dan pin, brush ya, brush itu yang dari modelnya Harum Monting. Harum Monting itu wild berry yang ada di Toba. Jadi karena kain-kain ini dari Toba, dari Humbang Hasundutan, jadi waktu itu kita bikin seri perhiasan dengan motif dari buah-buahan yang ada di kawasan Danau Toba, namanya Harum Monting dari Humbang Hasundutan. Nah itu kemudian kita untuk setiap penjualannya, dananya itu kita pakai untuk donasi untuk pembangunan sekolah di Mokondoma. Dan ternyata kita dapat puluhan juta dari situ gitu lah. Jadi dana yang terkumpul dari bulan itu, dari Oktober 2019 itu hanya kita cemplungin juga ke Peduli Sehat ini. Jadi ngumpul di situ, dan sehingga donasi-donasi yang lain yang masuk ke situ berkumpul semua di situ, khusus untuk sekarang untuk pembangunan sekolah. Nah saat ini kita kan butuh 250 juta untuk pembangunan sekolah. Kita sudah transfer 150 juta sebelumnya beberapa waktu yang lalu, jadi tinggal 100 juta lagi. Sekarang sudah ada di sana sekitar 30 juta lagi. Jadi kita masih membutuhkan sekitar 70 juta untuk bisa lengkap 250 juta untuk membangun kelas sekolah di mana anak-anak Mokondoma nanti bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Cara buang kulit tebu. Terus dia makan tebunya nih, ini tebunya. Dapat ayamnya. Bawa sini. Oh. Nanti dirawat ya ayamnya ya. Oh, banyak di sana. Ya. Ayamnya nanti kasih telur. Ini apa taruh di rambutnya? Kita pakai lumpur. Ya. Coba pikir, untuk apa ibu itu pergi ke sana? Untuk apa dia mau bersusah payah datang ke sini? Lihatlah hati seorang ibu. Wah, oke, ini cara salaman ala Papua ya. Ayo Pak. Ini salam. Ya. Tarik, salam lagi, gantian tarik, baru salam lagi. Thank you Pak. Halo. Terima kasih ya, sudah bantu saya turun dari atas sana ke bawah. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lagi, nanti saya datang lagi ya. Gitu ya, wendang ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin tergerak ingin membantu supaya anak-anak ini semua bisa nanti bersekolah dengan baik, itu bisa berdonasi ke kampanye Sejuta Kasih untuk Papua di pedulisehat.id/1000 kasih Papua. Oke, jadi saya sangat yakin nih Tuhan akan membuka jalan dan membuka tingkap-tingkap langit agar semakin banyak orang yang bisa berdonasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Mokondoma untuk mereka bisa segera memiliki sekolah. Saat ini proses pembangunannya sudah bergerak, mungkin sudah hampir 70%. Ya, mudah-mudahan nanti dengan teman-teman mungkin banyak lagi yang memberikan donasi, mereka juga bisa segera menyelesaikan pembangunannya dengan baik. Terima kasih. Wah, itu terima kasih. Wah.